Selamat datang lagi di Mohak Official bersama Serinor Suprado Mohak. Di kubu Aprilia ada kekhawatiran bahwa Jorge Marco Bezzecchi, kepindahan Jorge Martin ke Yamaha dapat mempengaruhi kendala perebutan gelar juara di Aprilia. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Martin akan bergabung dengan Yamaha untuk musim 2027, yang berarti ini akan menjadi musim terakhirnya bersama Aprilia untuk musim ini. Massimo Rivola, CEO Aprilia, menolak untuk mengeluarkan perintah tim Aprilia yang menguntungkan salah satu pembalap sampai salah satu dari mereka secara matematis tersingkir dari perebutan gelar juara dunia. Mengingat betapa ketatnya selisih poin antara Bezzecchi dan Martin dan performa kedua pembalap tersebut, Aprilia mungkin harus mengubah pendirian mereka dan mendukung salah satu pembalap. Kemungkinan besar Bezzecchi untuk menjadi juara. Dengan Martin yang akan meninggalkan Aprilia, masuk akal bagi mereka untuk mendukung pembalap yang akan tetap bersama mereka setelah musim ini. Legenda balap MotoGP Valentino Rossi mengamati ketatnya persaingan di kejuaraan dunia untuk saat ini. Mantan pembalap yang berjuluk The Doctor tersebut berpendapat bahwa mengalahkan juara bertahan Marc Marquez akan menjadi tantangan besar apabila performa motor yang digunakan kurang bertenaga. Marc Marquez memulai musim MotoGP 2026 dengan menyandang status sebagai juara dunia setelah berhasil meraih gelar pada edisi 2025 bersama tim pabrikan Ducati. Performa gemilang ditunjukkan oleh Marquez sepanjang musim lalu, di mana ia mencatatkan 11 kemenangan di balapan utama dan memenangkan 14 sprint race. Dominasi Marc Marquez ini berbanding terbalik dengan hasil yang dicapai rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia. Pecco Bagnaia hanya berhasil meraih 2 kemenangan di balapan utama dan sprint race pada musim lalu, sehingga Bagnaia harus puas menempati posisi keempat di klasemen akhir. Disparitas performa antara Marquez dan Bagnaia di tim Ducati ini menjadi sorotan Valentino Rossi. Juara dunia 9 kali tersebut menilai bahwa kecepatan Marquez sangat luar biasa, meskipun ia baru bergabung dengan tim pabrikan asal Italia tersebut. Valentino Rossi menyatakan mengalahkan Marquez dengan motor yang sedikit lebih lambat adalah hal yang mustahil, dan ia menambahkan bahwa kecepatan adaptasi Marquez ke tim baru berdampak psikologis. Dan pada awal musim MotoGP 2026 ini, Marc Marquez kini menghadapi sebuah tantangan baru. Ia harus bersaing dengan ketangguhan dua pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, yang menunjukkan konsistensi dalam meraih hasil positif di 3 balapan pertama musim ini. Livio Suppo membandingkan langkah Pedro Acosta yang diperkirakan akan bergabung dengan Marc Marquez di Ducati musim depan dengan duet legendaris Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha. Kembali ke pertengahan 2000-an, Yamaha merekrut Lorenzo sebagai pengganti Colin Edwards di tengah ketidakpastian masa depan Rossi di MotoGP saat pembalap Italia itu ramai diberitakan pindah ke Formula 1, yang mana pada saat itu Valentino Rossi sudah menjadi andalan Yamaha dengan meraih 29 kemenangan dan 2 gelar MotoGP antara tahun 2004 dan tahun 2007. Lorenzo tak butuh waktu lama untuk menantang Rossi
dengan meraih kemenangan yang hanya di balapan MotoGP ketiganya. Hubungan awal Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo juga dibumbui drama dengan berdirinya tembok di antara kedua garasi Yamaha. Rossi menunjukkan keunggulannya di atas Lorenzo yang 8 tahun lebih muda dengan meraih gelar beruntun di 2008 dan 2009. Namun, Lorenzo membalas di 2010 dengan meraih gelar di MotoGP pertamanya pada musim di mana Rossi menderita cedera patah kaki di Mugello. Dan setelah 2 musim yang berat di Ducati, Valentino Rossi kemudian kembali bersama Lorenzo di Yamaha pada tahun 2013. Keduanya terus saling bertarung. Lorenzo menjadi pembalap Yamaha terbaik pada tahun 2013, Rossi pada tahun 2014, Lorenzo pada tahun 2015 saat ia meraih gelar ketiga, dan Rossi pada tahun 2016 hingga Lorenzo sendiri pindah ke Ducati. Pendatang baru di MotoGP 2026, Diogo Moreira, merasa ajang tersebut sangat berbeda dengan orang-orang lain. Bahkan, butuh kegilaan tersendiri untuk balapan di kelas Premier. Moreira promosi ke MotoGP usai jadi juara dunia Moto2 2025. Ia direkrut oleh HRC atau Honda Racing Corporation dan ditempatkan di tim satelit LCR Honda bersama dengan Johan Zarco. Tentu saja adaptasi Moreira tidak mudah di MotoGP. Pria asal Brazil tersebut mengaku untuk balapan motor di kelas teratas tersebut butuh sedikit kegilaan. Dan lebih lanjut, Moreira menegaskan untuk jadi pembalap motor haruslah memiliki gairah dan sebuah bakat. Ia pun senang karena pada akhirnya ia mewujudkan impian masa kecil. Hingga saat ini, Diogo Moreira cukup mampu membuktikan diri dengan selalu finish di posisi 13 dari 3 seri perdana dengan koleksi 9 poin. Terdekat, ia akan tampil di MotoGP Spanyol 2026 pada tanggal 24 sampai 26 April mendatang. Dan di sisi lain, Alex Marquez mengaku frustasi karena sampai saat ini belum pernah naik podium. Alex Marquez mengakui persaingan MotoGP 2026 sangatlah ketat. Dia belum mampu meraih podium hingga seri ketiga. Pembalap Gresini Ducati tersebut saat ini berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan torehan 28 poin. Hasil tersebut belum sesuai dengan target yang dia inginkan di awal musim. Hingga 3 seri balapan, Alex Marquez belum sekalipun menembus posisi 3 besar. Sebuah kondisi yang membuat dia harus bekerja lebih keras untuk kembali bersaing di papan atas. Dia menilai ketatnya kompetisi musim ini tidak lepas dari kesiapan tim-tim peserta. Setiap tim tampil lebih matang sejak awal kejuaraan. Alex Marquez mengakui awal musim selalu menjadi fase yang tidak mudah. Dia menyebut proses adaptasi menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja di lintasan. Dia menilai posisi saat ini belum mencerminkan potensi sebenarnya. Oleh karena itu, dia bertekad untuk segera memperbaiki hasil di seri-seri berikutnya. Alex Marquez pun mengakui performanya musim ini belum maksimal seperti tahun sebelumnya. Pada musim lalu, dia mampu bersaing hingga menduduki posisi kedua klasemen akhir. Dia menegaskan komitmennya untuk bangkit dan segera kembali bersaing di papan atas dan memperbaiki posisinya di klasemen. Dengan persaingan yang merata, setiap kesalahan akan berdampak besar. Alex Marquez pun dituntut tampil lebih konsisten jika ingin kembali masuk dalam perebutan podium. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Surinus Pratomo Haq, salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.